Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Ali selaku dosen pengampu mata kuliah transformasi digital di semester 1 ini. Perkenalkan, saya Yashi Pratamujina, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, program studi teknologi pendidikan tahun 2020 dengan NIM 2010-5244034. Di sini saya ingin memaparkan ataupun mempresentasikan mengenai artikel berjudul Digitalisasi Pendidikan Non-Formal, Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan di Organisasi Perusahaan. Berangkat dari latar belakang masalah bahwa era disrupsi digital memberikan dampak besar baik itu positif dan negatif, juga untuk terutama pada persaingan dunia kerja dan dunia perusahaan yang semakin ketat. Sebab pada hari ini dunia menuntut untuk menantang setiap perusahaan memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Dalam hal ini, karyawan merupakan salah satu sumber daya manusia terpenting dalam menunjang kehidupan organisasi perusahaan, di mana untuk hal tersebut maka bisa dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi untuk pendidikan non-formal di lingkungan perusahaan. Sebab pendidikan non-formal pada dasarnya biasa dijadikan sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan dan juga meningkatkan kinerja, kemampuan, dan kapasitas setiap orang yang dalam hal ini adalah karyawan dan sumber manusia yang ada di lingkungan perusahaan. Kemudian di kajian pustaka pada transformasi digital atau digitalisasi, Lee pada 2001 menyebutkan bahwa digitalization is the conversion of an analog or code into a digital signal or code. Nah, itu artinya bahwa proses transformasi digital atau digitalisasi adalah perubahan daripada yang tadinya analog menjadi berbentuk digital sinyal ataupun kode, yang mana itu memberikan beberapa ataupun bahkan banyak aspek perubahan dan perkembangan terutama untuk teknologi di dunia pada hari ini. Kemudian selanjutnya adalah mengenai pendidikan non-formal. Mengutip Philip Hakum menyebutkan bahwa pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari rangkaian suatu kegiatan yang luas, yang mana dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajar. Kemudian selanjutnya adalah pada pembahasan. Di sini ada hakikat dan peran pendidikan non-formal. Dalam prakteknya, pendidikan non-formal dapat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensi diri melalui sejumlah materi tambahan yang diberikan ataupun melalui rangkaian pelatihan-pelatihan dan praktek lainnya yang dapat memberikan ataupun menambah kemampuan dan keterampilan lebih pada diri seseorang. Sehingga pada pendidikan non-formal ini seringkali dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan, membelajarkan, dan juga tentunya meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri, khususnya di dunia kerja, karena pada hakikatnya pendidikan non-formal lebih menyangkut langsung pada masalah ketenagakerjaan. Nah, juga pendidikan non-formal ini biasa dijadikan sebagai suatu alternatif seseorang apabila tidak mampu ataupun tidak berkesempatan memperoleh pendidikan formal sebagaimana biasanya. Mereka memanfaatkan
pendidikan non formal yang ada, seperti mengikuti kursus-kursus, pelatihan, les, untuk meningkatkan kemampuan soft skill mereka dalam suatu bidang tertentu. Misal saja pada workshop pelatihan mengenai pemanfaatan Adobe Photoshop, mereka belajar melalui dengan menempuh pendidikan non formal sehingga dapat menguasai keterampilan tersebut yang mana nantinya akan berujung dan bermanfaat pada mereka sendiri di dunia kerja. Kemudian selanjutnya adalah transformasi digital pada pendidikan non formal. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa transformasi digital ini terjadi pada di industri mulai dari 1.0 hingga 4.0 menjelang 5.0 ini. Pada transformasi digital ini dirasa penting untuk memodernisasi sektor-sektor yang ada di bidang kehidupan. Tidak hanya pada gaya hidup sehari-hari, kemudian juga pendidikan formal, selain itu juga pada pendidikan non formal. Sebab melalui proses transformasi digital ini dapat memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin mengenyam pendidikan yang dalam hal ini konteksnya adalah non formal, sebab cukup banyak inovasi-inovasi terkini yang mempermudah dalam pelaksanaan pendidikan non formal, yang mana sangat dipengaruhi oleh peranan digitalisasi ataupun transformasi digital. Kemudian digitalisasi pendidikan non formal sebagai solusi peningkatan kinerja karyawan di organisasi perusahaan. Pada era yang sangat memungkinkan untuk terjadinya disrupsi ini, suatu organisasi perusahaan sangat menjadikan pendidikan non formal sebagai sektor utama untuk ataupun sebagai sumber dalam meningkatkan kinerja karyawan mereka. Di sini ada beberapa aspek yang saya sampaikan, bahwa pertama, pendidikan non formal. Nah, ini seperti tadi saya sebutkan bahwa sebagai sarana untuk memberikan pembinaan dan untuk memberikan peningkatan kinerja pada pegawai atau karyawan perusahaan. Selanjutnya adalah faktor permasalahan kinerja karyawan. Banyak faktor yang melandasi permasalahan kinerja karyawan. Di sini saya ambil beberapa faktor, bahwa ada faktor individual, yaitu faktor disiplin diri, faktor kepemimpinan, scheduling ataupun agendanya, dan juga pemanfaatan ataupun manajemen waktunya. Sedangkan faktor manajerial berkaitan dengan kurangnya pengawasan, koordinasi, dan beban kerja yang lebih dalam lingkungan perusahaan. Juga termasuk di dalamnya ya tuntutan di dunia kerja yang semakin memberikan tantangan untuk bagaimana bisa bersaing secara baik dan secara kompeten di dunia kerja. Kemudian ada digitalisasi pendidikan non formal. Berangkat dari faktor permasalahan kinerja karyawan di atas, bahwa pemanfaatan teknologi bisa dijadikan sarana terutama dalam hal informasi dan komunikasi, yang juga dengan sekaligus menjadi pembelajaran tersendiri untuk para karyawan. Melalui penggunaan teknologi, misalnya seperti memberi course-course online kepada karyawan, dengan begitu akan memberikan kemudahan pada karyawan sendiri untuk mengaksesnya secara fleksibel tanpa mengenal batas waktu tertentu, sehingga mereka dapat memposisikan diri mereka masing-masing. Secara tidak langsung di dalamnya juga terdapat pembelajaran bahwa bagaimana mereka mengatur untuk belajar, bagaimana mereka mengatur untuk bekerja, dan untuk mendidik dan membelajarkan diri mereka sendiri. Selain itu, dengan cara mengakses teknologi ini akan memberikan pembelajaran tersendiri untuk para karyawan mengenai penguasaan dan pemanfaatan teknologi, yang mana pada saat ini sangat dituntut bagi setiap orang untuk bisa menguasai teknologi secara maksimal, secara optimal, dan juga secara baik. Nah,
Terakhir, pada kesimpulan bahwa adanya transformasi digital dan digitalisasi berdampak pada bagaimana suatu proses pendidikan tidak hanya formal, melainkan juga pendidikan non formal, sehingga dapat terselenggara. Berkenaan dengan hal itu, bahwa suatu organisasi perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan tersebut, transformasi digital itu ataupun digitalisasi itu, untuk dileburkan dalam pemberian pelatihan pada para karyawan sebagai bentuk pendidikan non formal yang diberikan dengan cara mendigitalisasi pendidikan non formal sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.